Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Teman-teman semua, di sini siapa yang ternak entok sistem pembibitan? Keberhasilan dari ternak entok sistem pembibitan pastinya produksi indukan dengan lancar. Dalam mempengaruhi produksi tersebut, pastinya kita harus memiliki pacek yang bagus, pacek yang birahinya sempurna agar bisa menghasilkan telur entok yang fertil. Karena dimana telur entok yang tidak dibuai dengan pejantan yang sempurna, otomatis nanti tingkat kefertilannya itu rendah, teman-teman. Jadi kita harus memilih pejantan dengan baik dan kita harus rajin mengkontrol bagaimana proses pejantan tersebut membuai indukan betina entok. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pejantan itu tidak rajin kawin, bahkan sampai birahinya hilang. Dan ini sudah Kang Roy alami, maka dari itu Kang Roy akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua agar mengantisipasi hal yang sama yang dialami oleh Kang Roy. Yang pertama yaitu penyebabnya indukan entok itu kurang terkena sinar matahari atau biasanya pada memasuki musim penghujan. Cuaca lingkungan atau cuaca alam yang kurang mendukung itu juga bisa menyebabkan pejantan entok itu malas kawin. Alhasil pejantan tersebut itu hanya tidur, hanya makan, hanya duduk dan lain sebagainya. Jadi pejantan tersebut itu malas melakukan pergerakan, bahkan mau melakukan perkawinan atau pembuahan kepada sang indukan. Hal tersebut bisa kita atasi dengan memberikan ramuan-ramuan atau vitamin seperti jahe, seperti bawang putih dan lain sebagainya yang membuat kondisi tubuh entok itu tetap segar dan bugar. Jadi itu perlu teman-teman ketahui ketika memasuki musim penghujan agar pejantan entok teman-teman itu tidak loyo dan hasil pejantan teman-teman itu tetap beringas. Dan selanjutnya yaitu karena pejantan entok kebanyakan karbohidrat. Mungkin pakan yang baik itu juga sangat dipentingkan oleh entok, namun ketika pejantan entok itu terlalu banyak karbohidrat itu juga membuat pejantan entok itu malas kawin. Disebabkan oleh badannya yang gemuk, disebabkan oleh badannya yang penuh lemak, karbohidrat yang berlebihan dan lain sebagainya itu juga berpengaruh sekali. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan racikan-racikan pakan yang kita berikan pada indukan entok kita. Untuk masalah karbohidrat ini mungkin teman-teman itu terlalu banyak memberikan nasi aking, terlalu banyak memberikan ransum pakan yang nilai nutrisi karbohidratnya itu terlalu tinggi dan kita memberikan pakan tersebut itu terlalu berlebihan. Jadi untuk ransum pakan kita itu harus diimbangi antara nutrisi karbohidrat, protein, kadar lemak, mineral, kalsium dan lain sebagainya. Agar indukan entok kita khususnya si pejantan itu tidak malas kawin dan tubuh pejantan tersebut itu harus ideal. Perlu teman-teman ketahui bahwa seperti pejantan entok yang dibuat kontes bobotnya sampai 7 kilo, 8 kilo, bahkan bisa lebih, itu untuk masalah produksi itu pasti menurun drastis. Dikarenakan untuk pejantan entok tersebut itu terlalu berat mengangkat badannya teman-teman. Jadi untuk masalah birahinya itu pasti akan menurun. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk spek kontes seperti itu biasanya untuk idealnya ketika digunakan lagi untuk menjadi pacek atau pejantan itu di antara bobot 4,5 kg sampai 5 kilo. Jadi nggak mungkin untuk pejantan entok itu 7 kilo 8 kilo itu bisa melakukan pembuahan kepada indukan secara sempurna. Kalau untuk bobot seperti itu biasanya dikhususkan untuk mengikuti kompetisi kontes dan lain sebagainya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pejantan entok yang bobotnya over, yang dimana itu tidak layak untuk digunakan sebagai pacek sistem pembibitan itu biasanya dikhususkan untuk kontes. Dan ketika memasuki proses produksi lagi itu pasti bobotnya diturunkan agar kita sebagai peternak itu tidak rugi. Karena dimana untuk pejantan entok kita yang tidak sempurna dalam pembuahan itu pasti membuat para peternak itu sulit untuk melakukan atau menghasilkan panen entok kita. Karena dimana keberhasilan dari sistem pembibitan ini salah satunya yaitu proses pembuahan si pejantan kepada indukan itu dilakukan dengan sempurna. Karena jika tidak dilakukan dengan sempurna, otomatis telur yang dihasilkan oleh indukan entok itu tidak maksimal.
Dan untuk poin yang selanjutnya ya teman-teman, yang dimana yang menyebabkan pejantan entok itu malas kawin atau bahkan birahinya itu sampai hilang, yaitu dimana nutrisi pakan pada entok itu tidak terpenuhi atau kurangnya pakan yang kita berikan pada entok kita. Dimana ketika kita memberikan langsung pakan, racikan pakan yang kurang pada indukan entok, otomatis nutrisi yang diserap dari rangsum pakan yang kita berikan itu tidak terpenuhi. Jadi buat teman-teman itu bisa memberikan pakan yang cukup, pakan yang ideal agar pejantan entok kita itu tetap terjaga staminanya. Karena hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Mungkin kita itu sebagai peternak itu pasti selalu memikirkan bagaimana kos pakan yang rendah agar penghasilan kita itu lebih tinggi. Namun ketika kita tidak mengimbangi antara harga pakan yang rendah dan nutrisinya itu tercukupi, otomatis itu nanti juga membuat indukan entok kita itu tidak sempurna dalam produksinya. Jadi kita sebagai peternak harus bisa berpikir atau meracik pakan yang baik untuk diberikan kepada entok kita, di mana harganya pakan itu kosnya itu ketemu rendah, namun untuk nutrisi pakan yang kita berikan pada indukan entok itu tetap tercukupi. Entah itu dari pakan pabrikan atau pakan alternatif, bahkan bisa memanfaatkan pakan gratis dari limbah. Yang penting untuk protein atau pakan entok yang diberikan kita sehari-hari itu bisa mencukupi kebutuhan entok tersebut. Selain pakan yang cukup kita berikan pada entok kita, yang perlu diketahui lebih penting juga yaitu dimana jangan sampai pejantan entok kita itu dehidrasi. Upayakan buat para peternak itu membuat kandang entok yang dimana dilengkapi dengan fasilitas kolam. Entah itu membuat kolam dari cor atau kolam dari bak dan lain sebagainya, yang penting ada air yang selalu ada 24 jam. Untuk persediaan air ini pada indukan entok itu sangat penting sekali. Ketika pejantan entok kita itu sampai dehidrasi, otomatis pejantan tersebut melakukan pembuahan itu juga malas teman-teman. Jadi untuk pergerakannya, aktivitasnya sehari-hari itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena entok itu juga makhluk hidup ya teman-teman. Untuk sumber airnya, asupan airnya itu juga harus tercukupi. Apalagi teman-teman ketahui sendiri bahwa entok itu sangat suka sekali pada air. Dimana teman-teman jika memberikan kolam pada kandang entok teman-teman, itu entoknya suka mandi, pasti minumnya juga lancar dan membuat entok tidak stres. Banyak sekali manfaat-manfaat kolam pada kandang entok kita. Untuk selanjutnya teman-teman bisa cek juga di konten Kang Roy yang lain untuk tentang manfaat kolam pada ternak entok kita. Jadi sudah Kang Roy bahas, teman-teman bisa cek. Mungkin itu ya teman-teman, hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui menjadikan penyebab pejantan entok kita itu malas kawin bahkan sampai birahinya hilang. Yang terutama tadi dimana poin yang ketiga teman-teman, yaitu masalah pakan yang tercukupi pada entok kita. Karena kalau tidak tercukupi, otomatis entok itu pertumbuhannya akan lambat. Untuk melakukan pembuahan kepada betina itu juga malas. Apalagi entoknya semakin hari semakin menyusut untuk masalah bobotnya, dan hal tersebut akan merugikan para peternak. Itu dia, terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.